Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 2. Kita ngelanjutin yang di pertemuan 1, yaitu lanjutan dari HTML, sama kita akan ngenalin CSS. Ini yang pertama kita ngelanjutin yang HTML dulu. Ini kan HTML ini kan kita kan udah tahu lah ya, tag formatting. Berarti kita formatting buat mengedit suatu tipe tulisan, mau bikin bold, italic, underline, dan lain-lain. Terus, nah kalau sekarang kita mau masukin gambar. Nih, tag gambar ini dengan menggunakan tag ini. Nah, tag yang ada di sini ya, tadi bisa kalian lihat nanti di PPT. Nah, itu gambarnya boleh kalian ambil dari komputer, atau dari file kalian, file di PC kalian, atau mau ambil dari web. Nah, kalau mau ambil dari web, harus pakai tag hyperlink yang tulisannya itu ref apa gitu. Nah, itu untuk kalau mau ngambil dari website. Tapi bisa juga sih dari 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 PC. Cuman bedanya biasanya href itu agak jarang sih. Biasanya pakai img tag ini, tag yang pertama ini. Terus di dalam tag img itu tambahin src atau search. Nah, itu biasa mau ngambil sumber dari mana, model file. Biasanya dia pakai file yang ada di PC kalian. Tuh. Nih, bisa source-nya ini boleh pakai source, sebenarnya bisa keduanya, bisa pakai langsung hyperlink reference atau ref, atau pakai src atau sources. Itu bebas saja. Bisa keduanya boleh, bisa kalian bisa pakai. Itu kalau gambar ya. Kalau video biasanya nanti ada tagnya sendiri. Bisa tagnya video, terus kalau mau musik tagnya audio gitu. Nah, ini untuk style. Nah, stylenya ini kita akan pakai pas di CSS. Ini style yang ini. Itu nanti akan dipakai pas di CSS. Nih, kalau di langsung ke HTML ini sih bisa. Cuman efektifnya pakai langsung aja dibawa ini ke CSS, karena bisa langsung diedit sedemikian rupa dan lebih lengkap lagi dan lebih leluasa gitu. Oke. Nah, ini sekarang masuk ke CSS. Nah, CSS itu apa sih? Nah, CSS itu adalah bahasa Cascading Style Sheet yang biasa digunakan HTML. Nah, HTML sama CSS ini dia berdampingan. Jadi, kalau fungsi dari CSS ini untuk memperbaiki tulisan atau memperbaiki style. Jadi, kan kemarin kalian bikin ACT dengan tulisannya kayak begitu kan ya. Kalau sekarang kita bisa desain. Nah, desain ini menggunakan CSS ini. Kalau untuk HTML, begitu pun juga nanti kalau pakai PHP dengan framework apapun, asal ada CSS-nya itu udah bisa tuh kalian desain. Karena CSS itu sebagai desain untuk website kalian, tapi dengan bantuan sintaks gitu. Karena ini hidup berdampingan. CSS sama HTML juga hidupnya berdampingan. PHP juga sama. Pokoknya kalau mempelajari dasar website itu pasti kan dari HTML dulu, baru masuk framework yang lain kayak PHP, JavaScript, dan lain-lain. Tapi pasti ada CSS yang karena itu adalah modal utamanya atau si pemeran utamanya. HTML dan CSS itu pemeran utamanya itu. Ibaratnya gitu ya. Terus dia kelebihan CSS itu ada 4. Ada mudah untuk para pemula, bisa kalian gunakan dengan bahasa yang gampang dipahami, elemennya siap digunakan, menghasilkan performa yang stabil, dan memiliki sistem grid. Terus kekurangannya itu sulit mengembangkan desain, banyak kode yang gak penting, sama struktur desain yang mainstream.
Nah, kalau jadi maksudnya itu struktur desain yang mainstream tuh ya kita karena cuma bisa ngoding doang atau codingnya benar native lah, nggak cuma kalian ngoding doang kreasiin sendiri, itu ya hal biasa banget. Makanya di CSS ini juga ada framework juga gitu, di CSS juga ada framework juga, gak cuma HTML yang punya framework. Nah maksudnya framework itu banyak sih, tapi yang CSS itu agak jarang didengar ada frameworknya. Yang bisa kita tahu kan ada framework itu paling PHP frameworknya Laravel, Y, CI, Code Editor. Nah, itu udah termasuk framework untuk websitenya. Dari PHP, HTML gitu pasti berdampingan. Nah, kalau CSS, nah itu juga ada frameworknya. Nanti saya jelasin di PPT selanjutnya. Tadi di bawahnya kok. Terus, banyak kode yang gak penting. Banyak kode yang gak penting tuh kadang ada yang kita edit, yang harusnya kita edit malah jadi berantakan gitu loh. Mau ngapus ini kodenya penting apa tidak. Ini juga mengacu di nomor 1 juga, sulit mengembangkan desain gitu. Sulit mengembangkan desain itu karena ini kita mau ngembangin si sintaks ini, tapi mau ngapus ini ragu-ragu gitu loh. Takutnya kita mau ngapus, bukannya makin bagus, malah jadi amburadul entah kemana gitu. Nah, selanjutnya ini konsep dasar dari CSS. Nah, konsep dasar itu ada 3. Ada yang dari pakai konsep dasar dia pakai selektor. Nah, selektor itu ada 3. Ada yang langsung pakai elemennya, ada yang pakai ID selektor, ada yang pakai class selektor. Nah, ini pakainya kapan? Tergantung dari diva HTML-nya. Contoh, yang pertama ini kan pakai langsung elemen dasar, berarti misalkan elemennya itu mau H1. H1 berarti heading tulisan judul ya. Nah, judulnya itu kita mau edit, tapi kita nggak pakai selektor apapun, cuman elemennya doang. Itu bisa kayak gini nih. Ini cuma ngambil elemennya doang, berarti kan di sintaks ini kan P, text align center, color red. Berarti tulisannya ada di elemen P ini, elemen paragraf, akan tulisannya itu berada di tengah dengan tulisannya itu berwarna merah. Begitu juga kalau di sini H1. Kalau di sini selektornya H1, text align-nya tuh terserah kalian mau text align-nya mau ditaruh di tengah atau mau dibikin bold atau bikin italic tuh terserah, tapi di dalam sini. Bukan di luar, di dalam ini. Jadi tag elemennya itu dia punya desainnya sendiri gitu. Terus dia untuk selektor di dalamnya ini nih, di dalam deklarasi ini diakhiri dengan titik koma. Tapi yang pertama pakai titik 2 dulu buat mengetahui ini arahnya mau kemana si paragraf ini. Dan diakhiri dengan titik koma. Itu yang pakai hanya elemen doang. Nah, ini yang pakai ID selector. Kalau pakai ID selector, itu biasanya kalau di file HTML-nya itu di dalam tag itu biasanya ada tulisan ID sama dengan apa. Nah, ini ID sama dengan ini dipakai pas nanti di CSS. Misalkan H1 spasi ID, ID-nya tulisan kecil ya, ID sama dengan biasanya pakai titik petik 2 atau petik 1. Tulisannya misalkan judul, misalnya tulisannya ID sama dengan kutip itu misalnya judul. Berarti nanti pas di CSS itu tulisannya pagar judul. Nah, nanti bawahnya bisa kalian edit sama kayak elemennya. Kayak pas yang pertama yang cuma pakai elemen dasar. Pokoknya dalam ini untuk desain si elemennya atau elemen selektornya. Jadi yang tulisan para ini akan berubah menjadi teks lainnya berada di tengah dengan warna tulisan itu warna merah. Jadi H1 dengan ID selektornya ini tulisan berarti harus sesuai ya. Nanti untuk codingan nyatanya nanti ada di codingan, ini baru contohnya doang.
berarti H1 ID-nya paragraf, ID-nya judul, berarti sini slash pagarnya tuh judul, tulisannya pagar apa sih namanya? Tag ya, pagar, tuh tulisannya ini judul. Nah, ini, yang bawahnya ini silakan bisa kalian edit. Terus Terus yang ketiga itu adalah class selector. Kalau class selector dia pakainya titik. Nah, dia lihatnya dari mana? Biasanya di codingan di sintaksnya itu ada tulisan class di file HTML-nya. Misalkan H1 class. Tapi ini agak jarang sih, saya udah lupa. Pokoknya biasanya di dalam tag kan ada elemen. Nah, pas spasinya itu ada tulisan class. Nah, kelasnya isinya dengan apa? Misalnya isinya tuh center. Berarti pas di CSS-nya itu tulisannya titik center itu. Jadi contoh nyatanya ada di codingan. Pokoknya kayak begini bentuk umum dari kalau pakai class selector. Ini kalau pakai ID selector. Ini kalau satu mengambil dari elemennya doang. Nah, terus selanjutnya itu adalah jenis-jenis CSS. Ada 3, ada inline, internal, sama eksternal. Kalau inline dia cuma satu baris sintaks doang, cuma satu baris doang, tapi langsung masukin kodenya style. Nah, berarti kan ngambil style dari sini nih, dari apa? Tag yang ini nih. Sebentar ya. Nih, yang ini nih, sini. Nih, langsung ambil dari style apa nih atribut elemen styling pada HTML. Terus ini kalau inline ya, ini biasanya kalau yang text style ini biasanya untuk inline. Biasanya dipakai kalau kalian pakainya tuh inline CSS. Nah, kalau internal CSS berarti di dalam codingan bagian atasnya itu tapi nggak harus bagian atas sih, biasanya konfigurasinya begini, deklarasinya begini, itu dia pernah di dalam codingan, bukan satu baris, jadi dibikin codingannya sendiri, atau bikin sintaksnya sendiri, tapi masih di dalam file HTML-nya. Jadi maksudnya itu kalau inline itu cuma sebaris doang, jadi digabung jadi satu, digabung sama elemennya di dalam apa ini? Di dalam tag-nya. Kalau internal itu dia nggak bikin file baru, jadi dimapatkan semua di dalam satu file HTML. Tapi di dalam juga pasti ada CSS-nya, jadi nggak perlu bikin file baru. Jadi dimapatkan semua, ditumpukin semua di situ. Ada internal CSS ada, HTML ada, banyak kayak gitu. Ini kalau internal CSS. Terus kalau eksternal CSS itu kita cuman manggil file. Berarti kalau eksternal CSS itu kita bikin file baru khusus untuk CSS. Saran saya, tapi biasanya saya pakai ya, saya biasanya pakai eksternal CSS karena itu lebih gampang. Jadi lebih gampang dan mudah untuk diedit. Jadi kita bisa saling gimana ya? Karena eksternal CSS itu menurut saya itu paling gampang karena bisa dipecah. Berarti jadi dua file ya, file HTML sama file CSS, tapi itu harus barengan. Jadi karena kenapa sih eksternal CSS itu gampang? Karena kita bisa fokus ngedit tulisan tanpa harus berkutik di file HTML. Jadi misalnya mau ngedit tulisan, kalau pakai internal kan rada ribet ya. Karena penuh terlalu dimapatkan banget ya. Karena ketukar-tukar atau karena saking banyaknya codingan tuh, jadi takutnya salah masukin codingan atau salah ngapus atau sebagainya. Nah, kalau eksternal ini kita bisa ke fokus ke satu file itu aja kalau mau ngedit websitenya kayak gitu. Biasanya eksternal CSS ini ya saya bilang sebelumnya tuh dibikin jadi dua file HTML sama CSS. Nah, nanti pengambil file CSS-nya gimana? Nah, kayak gini nih, link
Relationnya style sheet, type-nya text atau CSS, berikut juga dengan ini, sama dengan internal, tapi dia manggil file CSS-nya. Jadi, hyperlink referensi style.css, berarti dia akan manggil CSS file CSS dengan nama style. Mana untuk nama style.css ini tergantung nama file CSS kalian. Biasanya, misalkan, kalau nama file CSS-nya designweb.css, berarti di href-nya itu di dalamnya ini tuh designweb.css itu. Nah, ini cara kerjanya. Cara kerjanya bisa kalian baca. Mana cara kerjanya gitu ya. Terus cara kerja yang lainnya juga begini. Kalian bisa baca aja. Bisa kalian baca aja untuk cara kerja dari CSS. Tapi kurang lebihnya gitu. Dia bakalan nyesuaiin sesuai dengan settingan kita di file CSS-nya. Misal kalau teksnya, kalau kita mau ngeset judul, mau berada di tengah, berarti kita bikin CSS-nya gitu. Ini cara kerja selanjutnya begini. Nah, ini elemen CSS. Ini kan selektor. Nah, selektornya ini biasanya selektornya itu kalian mau pakai apa terserah. Mau pakai ID boleh, mau pakai kelas boleh, atau elemennya doang juga boleh. Tuh. Nah, ini ada deklarasi. Deklarasi itu dia mendeklarasikan sintaks mau dikemanain si H1 ini. Si selektor H1 ini. Nah, kalau ini semuanya ya, kalau semua satu ini dibilangnya declaration. Ini juga sama. Kalau ada satu semua begini, itu namanya declaration. Dipisahkan dengan titik koma, sama aja kita kan untuk mengakhiri sintaks ya. Nah, kalau semua ini kalau semua ini satu ini nih dibilang declaration. Tapi kalau yang color ini adalah property. Yang white ini adalah value. Nah, properti ini maksudnya ya properti yang ada di CSS-nya. Nanti saya kasih link macam-macam properti. Macam-macam properti. Nah, white-nya ini adalah apa yang kita mau. Kita mau dikemanain gitu. Kita mau dikemanain gitu. Misalkan nih color, kita mau warnain tulisan ini warnanya hitam. Berarti color, sini color, propertinya pakai yang color. Nah, warna ini kita mau warna apa? Value ini maunya mau dibawa kemana dan maunya apa gitu. Kita mau ngapain di sini nih, value ini kita mau ngapain? Misalnya mau berarti kalau tulisan warna hitam berarti color, propertinya, terus value-nya ini di black. Berarti tulisannya akan menjadi warna hitam. Begitu juga ini sebelahnya, text align. Text align berarti penempatan si tulisan, properti untuk penempatan tulisan. Nah, ini value ini mau dibawa kemana? Penempatan tulisan mau di mana? Mau di kiri, kanan, di tengah, atau mau rata kiri kanan? Nah, terserah. The value-nya tergantung dari kita. Nah, ini value-nya di sini. Berarti text align-nya center. Berarti tulisan H1 ini yang ada di selektor H1 ini berada di tengah. Begitu. Oke, ini contoh CSS-nya. Nah, ini contoh CSS-nya nih. Biasanya nih, ini dia pakai selektor yang manggil elemennya doang. Ini berarti color ini adalah property, text weight ini adalah property nih. Color sama text weight ini property. Value-nya blue sama bold itu adalah value-nya. Atau yang hasilnya mau dibawa hasilnya ini yang akan ditampilkan gitu loh. Hasilnya ini akan ditampilkan. Berarti tulisan P ini akan berubah dengan tulisan berwarna biru dengan tulisan ini menggunakan bold. Gitu. Ini adalah contohnya. Nah, dia ada framework CSS. Framework CSS itu ada 6 ya, sebenarnya sih banyak. Yang pertama ada Bootstrap, Materialist, Foundation, Semantic UI, Bulma, sampai Pure CSS. Tapi yang biasanya saya pakai itu adalah yang di poin nomor 1, yaitu Bootstrap. Itu ada Bootstrap, CSS Bootstrapnya itu ada. Saya juga lupa website Bootstrapnya apa. Nanti saya juga kasih di deskripsi. Berikut juga dengan macam-macam properti sama selektornya. Properti sama tipe selektornya nanti saya kasih di deskripsi video.
deskripsi video ini. Oke, sekarang kita mau membedah sintaks. Oke, ini sekarang saya kasih contoh nyatanya dari HTML dan CSS. Ini bisa kalian lihat di line 7 ini. Ini adalah sintaks untuk menggunakan CSS. Ini yang saya pakai adalah CSS yang metode ketiga, yaitu external CSS, yang dimana external CSS itu kita bikin file baru khusus untuk CSS, nanti pas di HTML kita manggil file CSS-nya kayak gitu. Nih, ini sintaksnya. Taruhnya di bagian atas ini, di bagian head. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau CSS itu ada 3 selektor ya. Ada yang pakai elemen doang, tuh pakai class sama ID. Nah, di sini saya pakai ketiganya. Class juga pakai, ID juga pakai. Bahkan ID salah satu di sini pun cuman ambil elemennya doang pun juga dipakai juga. Nah, sekarang kita tuju langsung ke file CSS-nya. Nih. BTW nanti kalau pas manggil file CSS-nya itu harus sesuai dengan nama file CSS kalian ya. Gitu. Jadi biar kelihatan hasilnya pas di output. Oke, ini sekarang tuju ke file CSS-nya. Nah, kalau bintang begini tuh, yang saya tahu ya, yang bintang ini tuh berarti pas di output semuanya berubah, termasuk dengan fontnya berubah juga, dengan font family-nya open sans dengan sans serif. Nah, yang ini adalah selektor ya, diambil dari elemen tag. Nih, elemen ini kan elemen body ini berarti ambil elemen body, ambil elemennya doang, masuk ke CSS-nya dengan tingginya segini. Background image-nya diambil dari gambar yang udah saya download di laptop saya. Background position center, background size cover, background repeatnya no repeat. Background no repeat itu maksudnya nanti pas kita scroll dia nggak ngikut gambarnya, kalau nggak salah ya. Terus untuk ukurannya itu bisa dalam bentuk pixel, bisa dalam bentuk ini. VH tuh saya lupa apa, warnanya biasanya dalam bentuk ini sama pixel. Nah, yang di bawahnya, yang di line 16 ini adalah CSS yang menggunakan selector class. Ini kan pakai form container dengan depannya titik ya. Berarti dia menggunakan selector itu class. Ini class. Terus class form title juga berarti dot form title. Dia juga dot form container sama kayak di sini. Tuh, nih sama juga nih. Nih. Dipakai selector class. Tuh. Nah, terus yang ID kan ada ID tulisan. Nah, ID tulisan itu berarti pakai selektor ID. ID itu berarti pas taruh di file CSS-nya itu dia keywordnya pagar, terus nama ID-nya apa. Misalnya ID tulisan. Misalnya kalau kita tulis ID, nah terus di sini nama tulisan di sininya tuh nama. Berarti pas di file CSS-nya itu berarti pagar setelahnya itu tulisan yang tadi kalian udah tulis di sini, berarti nama kayak gitu, misalkan gitu ya. Nah, ini juga ambil dari selektor dari elemen tag di TD nih, TD yang artinya ini bisa kalian baca, bisa kalian ikutin juga nggak apa-apa, di post juga nggak apa-apa video ini untuk buat kalian ngoding. Ini juga sama nih. Nah, ini yang file yang pertama. Nah, file yang kedua ini juga sama untuk yang tabel, gak jauh beda kok. Nah, cuman kita tambahin kelas nih, kelas. Berarti kita menggunakan selektor kelas, yang dimana pas ditaruh di file CSS itu dia keywordnya itu titik nama ini ya nih, nama yang di dalam kelasnya ini nih.
nih. Ini karena semuanya pakai kelas, jadi pas editor CSS-nya itu berarti dot nama di sininya. Berarti kelas dot no nih. Gitu. Nih dalamnya ini di dalam selektor ini kalian bisa masukin bisa kalian desain sendiri, mau bentuk tulisannya, warna, lebar tulisannya, tinggi tulisannya, bebas terserah kalian kayak gitu. Ini karena kebetulan pakai kelas semua, jadi default CSS-nya begini. Boleh campur, boleh satuan semua. Satuan semua tuh maksudnya gini. Kalau boleh campur tuh kayak di file ini. Ini kan ID juga pakai, ID selector juga pakai, kelas selector juga pakai, diambil dari selector elemen juga pakai. Kayak gitu itu nggak apa-apa, bebas. Nah kalau ini karena kali ini pakai selector kelas semua, jadi titik dot nama kelasnya di sini. Itu bebas, kalian mau pakai ID selector semua juga nggak apa-apa, mau campur sari juga nggak apa-apa, bebas. Yang penting pas kalian mau manggil file CSS-nya itu harus nyesuaiin nama file kalian gitu. Nah terus ini yang kalau mau nambahin source audio. Nah kalau source audio ini kebetulan saya ambilnya itu punya teman saya. Nah untuk source-nya itu kebetulan saya ambilnya dari musik yang udah saya download. Ini keyword ini sintaksnya nih. Nah untuk buat ngejalanin musiknya ini, kadang-kadang di beberapa browser kadang bisa langsung ke play musiknya, ada yang enggak. Tapi waktu saya mencoba ini, musiknya ini ke play-nya itu di browser Mozilla, itu bisa ke play. Kalau browser lain saya nggak tahu. Tapi biasanya kalau dalam bentuk file musik begini atau video, biasanya suka ada konfirmasi pas kalian biasanya kalian buka browser nih. Kan biasanya ada beberapa website yang meminta kita untuk memberikan akses untuk mendapatkan notifikasi tuh. Suka ada tuh pas kalian buka website apa gitu, mana yang harus mengizinkan atau tidak gitu. Nah yang biasanya kalau di browser Mozilla itu bisa ada itu. Kalau kalian klik izinkan, baru dia akan play musiknya. Setelah kalau kita tolak atau deny, itu dia nggak bakalan ngapa-ngapain musiknya. Sekalian play, dia pasti bakal diblok sama dia, blok sama browsernya. Gitu. Nih untuk audio sintaksnya begini. Sebenarnya saya coba, tapi dia nggak ke play. Tapi kurang lebih beginilah ya. Kurang lebih begini. Kurang lebih begini untuk sintaksnya untuk memunculkan audio. Tuh. Nah ini ya, file CSS-nya ya. Oh iya ini dia. Oke. Ini yang paling kompleksnya. Yang paling kompleksnya ya. Nah ini kan ada href nih. Nah kalau href tanda pagar begini, itu sebenarnya bisa kalian kalau ada sintaks ref ini itu kan dia hyperlink ya. Berarti bisa kalian tekan berarti ya. Kalau udah ada sintaks ref ini itu bisa kalian tekan. Tapi kalau hrefnya udah muncul, kita masukinnya cuman hanya begini, pagar begini, itu kalau kalian pencet tuh nggak bakalan ada action apa-apa, cuma sekedar pencet doang, nggak ada keluaran apa-apa, udah dim di situ doang. Karena kita nggak tahu nih refnya itu mau arahnya tuh kemana gitu. Kecuali kalau refnya itu kita masukin ref
apa, misalnya entah bentuk link, entah bentuk output atau foto, atau menuju ke file selanjutnya. Kalau ini diisi ya, kalau ini bukan tanda pagar, itu pas kalian klik langsung ke yang dituju. Misalkan kalau href-nya itu mau ke folder, ke page baru, misalnya href keyword ini gitu, href basisnya ini gitu, mana keyword yang menuju ke page selanjutnya. Nanti pas kalian klik misalnya entah tulisan atau gambar, nah itu dia pasti klik langsung menuju ke page selanjutnya. Jadi dia akan memberikan action kalau di bagian href-nya ini diisi. Kalau cuma begini berarti pas kalian klik gak ada action apa-apa gitu. Ini untuk dia nih ya, image sources nih. Itu mau memunculkan gambar di output. Ini ambilnya dari file di PC saya. Oh ya, satu lagi. Oh ya, untuk mau munculin file gambarnya itu harus jadi satu file ya. Jadi misalnya kan dibikin ada dua file nih, file HTML sama CSS ya. Nah, kalau mau munculin gambar itu harus ada file gambarnya juga berdampingan sama file HTML dan CSS kalian. Contohnya kayak gini. Saya kasih contoh. Oh, contohnya nanti saya ada video lagi. Nah, pokoknya kurang lebih kayak gitu, harus berdampingan, harus jadiin satu file. Jadi biar masuk semua atau muncul semua gambarnya gitu. Ini CSS-nya saya pakai keduanya. Pakai kelas iya, jumlah dari elemen doang iya, sama dari ID selector juga iya. Nah, untuk kalau ngambilnya, kalau untuk yang ngambil CSS-nya pakai ambil dari elemen tag doang, itu kalian bisa dampingan begini tuh nggak apa-apa. Bisa dampingan begini, langsung 3, langsung 2 begini tuh nggak apa-apa. Tuh. Karena kan dia nav all, karena nav all di sini nih. Navigation to all. Nah, dia berarti dia akan memberikan desain atau mengkonfigurasi tampilannya atau merubah tampilannya untuk dengan elemen ini dan ini gitu. Ini biasanya ada yang barengan, ada yang cuma nav all sama li, ada nav all sama all, itu tergantung dari kalian, dari kreasi kalian gitu. Nanti untuk contoh codingannya nanti saya kasih file semua ini, file semua HTML ini nanti saya akan kasih di course kalian, di course WebTI kalian. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya ya. Oke. Sekarang saya mau lihat contoh dari kalau kalian mau bikin website HTML dan CSS tapi pengen munculin gambar kayak model kayak begini. Nah, oke. Saya akan munculin dulu ya. Oke. Ini adalah tampilannya kalau mau munculin kayak begini. Nah, kalau mau munculin gambar,
gambar nih. Bisa begini. Bisa nempelnya tadi kan putih masalahnya nih, color white kan. Tuh form container tuh yang ini nih, jarak ini antara ini. Terus body, nah ini body di dalam websitenya, bagi homepage-nya itu URL gambarnya koren2.png, ini gambar background image-nya ini nih. Itu button kontainernya. Oh, ini button kontainernya kontainer yang mana nih, karena saya nggak pakai button jadi ya konfigurasi buttonnya nggak dipakai yang di CSS. Nah, kalau kita pakai button tulisannya sini juga ditulis button juga, nah ini juga nanti ikutan ke konfigurasi juga, ke deklarasi juga kayak gitu. Begitupun juga dengan yang ini. Saya tabel mahasiswa ini agak sedikit ya. Ini tulisannya jadi pas di bagian ini jadi warnanya warna biru. Oke, kita ke tabel yang siswa yang ini nih. Berarti kan bagian TR ini nih, bagian TR ini nih. Nah, ada bagian TRI, TH, TH, tabel header. Ini tabel, berarti pakai kelas tabel header. Ini tabel header dengan dengan selector class. Nah, tes lainnya taruhnya di center. Terus ini taruh di background colornya blue. Terus font weight-nya bold. Coba saya ganti jadi yellow. Ini kan berarti dia warna kuning ya. Save. Kita refresh. Tada, berubah kan? Berarti mainnya di sini nanti kalau mau edit kayak tulisan, tabel, background, dan lain-lain tuh mainannya di sini aja, mainnya di CSS saja. Kalau masih dalam HTML ya, kayak gitu. Terus yang website yang ini nih ada gambarnya nih, ini agak rumit sih. Ini saya buka dulu. Dia kan munculnya gini nih. Apa sih munculnya begini? Tada, tuh. Ini cuma begini doang sih, cuma begini doang. Ini begini, terus begini. Ini pasti gak diklik dan navigation tool sama li itu dia pas kita klik navigasinya ke arah sini maka akan muncul ke sini gitu. Ini kan gambar nih, ini gak gambar nih, gambar. Nah, ini kalau gak keklik biasanya tanda di sini ya tuh tanda pagar. Nah, ini juga sama nih. Yang nggak klik apa-apa nih. Tuh. Nggak klik apa-apa karena dia cuman pagar doang begini gitu. Ini kan gambar nih. Nah, gambarnya ambil dari yang udah kalian download di sini di file ini. Jadi harus jadi satu file biar nanti kebuka semua. Gitu. Karena harus berdampingan sama file HTML dan CSS kalian. Oke, mungkin itu aja untuk materi pertemuan 2 tentang CSS. Untuk nanti kalau ada yang belum ngerti bisa kalian tanyakan di sesi Jimit nanti. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.